ANZUS dan SAARC. Simak videonya berikut ini. Ini saya akan menjelaskan tentang CENTO atau Decentral Treaty Organization. Merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di wilayah Timur Tengah. Aliansi CENTO berawal dari Fakta Baghdad yang terdiri dari Irak, Turki, Inggris, Pakistan, dan Iran. Lepas dari situasi pada masa Perang Dingin yang melahirkan aliansi-aliansi dari sejumlah negara di dunia. Salah satu aliansi yang lahir pada awal Perang Dingin adalah CENTO atau Fakta Baghdad. CENTO dibentuk pada 24 Februari 1955 atas dorongan Amerika Serikat yang juga menjanjikan bantuan militer serta ekonomi ke negara-negara Timur Tengah. Markas besar CENTO berada di Baghdad, Irak. Namun setelah Irak keluar dari CENTO pada tahun 1958, markas besarnya kemudian pindah ke Ankara. Negara anggota CENTO antara lain Iran, Pakistan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan pembentukan CENTO berkaitan dengan situasi Perang Dingin yang sedang berlangsung antara Blok Barat dan Blok Timur. Beberapa tujuan CENTO sebagai berikut: membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah, mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak Timur Tengah, mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah, saling bekerja sama dalam permasalahan pertahanan dan keamanan. Keberhasilan CENTO dalam menjaga keamanan kawasan Timur Tengah yaitu menengahi masalah perbatasan antara Irak dan Persia, berperan aktif dan menyelesaikan masalah antara negara Pakistan dan India, menengahi sengketa wilayah Pulau Siprus antara Turki dan Yunani, mengirimkan bantuan dalam bentuk pasukan keamanan dan logistik bagi negara-negara Timur Tengah yang sedang konflik. Pembubaran CENTO secara resmi dibubarkan pada tahun 1979. Pasca Revolusi Islam Irak, gejolak politik kawasan Timur Tengah semakin memanas. Hal tersebut mengakibatkan pecahnya persatuan dan kesatuan antara anggota CENTO. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan materi mengenai ANZUS. Merupakan aliansi pertahanan serta keamanan di kawasan Pasifik yang terdiri dari negara Selandia Baru, Australia, serta Amerika Serikat. Tujuan ANZUS adalah untuk menghambat pengaruh komunisme di Australia dan Oseania. Latar belakang berdirinya ANZUS sendiri dibentuk pada 1 September 1951 di San Francisco. Pembentukan ANZUS berawal ketika Australia dan New Zealand, Selandia Baru, ingin mewujudkan penjagaan stabilitas serta keamanan di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat juga turut ambil andil dalam Fakta Pertahanan ANZUS, sebab Amerika Serikat menjadi negara yang bisa mengalahkan Jepang pada Perang Asia Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat juga turut ambil andil dalam Fakta Pertemanan ANZUS, sebab Amerika Serikat menjadi negara yang bisa mengalahkan Jepang pada Perang Asia Pasifik. Dalam perang tersebut, Amerika Serikat telah membantu Australia menjaga keamanan serta pertahanan ketika menghadapi Jepang. Kondisi ini mendorong masuknya Amerika Serikat di dalam aliansi pertahanan, menjaga serta menjamin keamanan di kawasan Asia Pasifik yang tidak bisa diperoleh dari Inggris. ANZUS didirikan dengan prinsip sebagai berikut. 1. Mencegah perkembangan komunisme di kawasan Pasifik. Solidaritas antar negara anggota untuk mengatasi berbagai permasalahan pertahanan serta keamanan di kawasan Pasifik. 3. Saling menghargai berbagai urusan internal negara-negara anggota. 4. Menjalani kerjasama secara militeristik untuk mencegah agresi negara lain di kawasan Pasifik. 5. Melakukan koordinasi pertahanan kawasan Pasifik dengan cara insentif. ANZUS sendiri sudah berkali-kali terlibat di dalam upaya penuntasan konflik internasional. Berikut adalah beberapa peranan ANZUS. 1. Membantu menuntaskan masalah antar Taiwan dan RRI. 2. ANZUS membantu mengirimkan senjata, kendaraan perang, juga pasukan khusus dengan tujuan menuntaskan Perang Vietnam pada tahun 1955 sampai 1975. 3. Aktif membantu menuntaskan masalah yang terjadi di Timur Timur. 4. Demikianlah penjelasan mengenai tujuan ANZUS dan latar belakang berdirinya yang perlu diketahui. ANZUS beberapa kali terlibat dalam upaya penyelesaian konflik internasional.
Berikut peran ANZUS dalam konflik internasional. 1. ANZUS mengirimkan pasukan senjata, kendaraan perang, dan pasukan khusus untuk menyelesaikan Perang Vietnam pada tahun 1955 sampai 1975. 2. Aktif membantu dalam menyelesaikan masalah Timor Timur. 3. Membantu menyelesaikan masalah antara RRC dengan Taiwan. Perpecahan ANZUS. Pada tahun 1985, Selandia baru keluar dari ANZUS karena tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat dan Australia untuk menggunakan nuklir sebagai alat pertahanan dan senjata perang. Selandia baru menganggap bahwa penggunaan senjata nuklir terlalu membahayakan bagi masyarakat. Selain itu, senjata nuklir juga dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation, merupakan organisasi ekonomi regional di kawasan Asia Selatan yang berdiri pada 8 September 1985. Dilansir dari situs resminya, rencana pembentukan SAARC sebenarnya telah muncul pada konferensi New Delhi 1947, konferensi Baguio 1950, dan konferensi Kolombo. Namun, hingga tahun 1980 masih belum ada tindakan lebih lanjut. Pendirian SAARC baru terrealisasi ketika Presiden Bangladesh bernama Ziaur Rahman mengajukan proposal kerjasama pada 2 Mei 1980. Dalam proposalnya tersebut, Ziaur Rahman mengajak negara-negara Asia Selatan untuk membentuk sebuah kerjasama ekonomi yang didasarkan pada semangat persaudaraan. SAARC resmi terbentuk pada 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh. Anggota SAARC terdiri dari 8 negara di kawasan Asia Selatan, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives, Bhutan, dan Afghanistan. SAARC dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi negara-negara Asia Selatan yang belum mampu berkembang optimal. Hal tersebut dikarenakan negara-negara Asia Selatan belum mampu mengelola kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan baik. Dalam buku Sejarah Asia Selatan 2012, karya Suwarno, SAARC memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia Selatan, menumbuhkan kerjasama dan rasa solidaritas dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Asia Selatan. Berikut program-program SAARC. 1. Membuat perjanjian kawasan perdagangan bebas Asia Selatan yang dinamakan SAFTA. 2. Menjamin hubungan baik dengan organisasi internasional seperti UNDP, APT, UNICEF, dan lain-lain. 3. Melaksanakan program terintegrasi antar negara Asia Selatan di berbagai sektor ekonomi, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada generasi muda Asia Selatan. Apa penyebab kegagalan SAARC? Perkembangan SAARC tergolong lambat dan cenderung stagnan. Kondisi ini dikarenakan kerjasama di kawasan tersebut dibangun di atas konflik antar negara yang masih bergulir hingga saat sekarang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.